aku sangat kecewa, dikecewain oleh beliau ini, termasuk keluarga aku semua ikut kecewa dengan hal ini. Sangat kecewa. Sampai adik saya ngamuk-ngamuk saya, kenapa kok kamu nikah sama beliau? Kalau memang beliau tidak bisa membahagiakan kamu dengan mama kamu sama aku, mending kamu pisah sama beliau. Jangan bikin kamu tersiksa. Jika restoran itu didatangi seorang perempuan yang madlum, perempuan yang terdolimi, apalagi Helwa ini kan punya seorang anak yang masih kecil, masih bayi. Saya berkeyakinan itu keberkahan. Begitu Helwa datang, warung saya tadi langsung rame nih. Ini tambah bludak ini. Berarti kan itu namanya keberkahan. Nah, berkaitan kasusnya Helwa dengan salah seorang oknum Habib, itu biarkan Helwa dan pengacaranya. Kalau saya sebagai pengusaha kuliner di Kampung Barbarkar, Lebak Bulus, hanya berpegang kepada ajarannya Sayyidina Ali. Barang siapa yang membantu kesusahan orang lain, maka kesusahan kita berkurang. Jadi hari ini, jika berkenan, Helwa, ini berlian loh ini sebenarnya ini. Sebagai owner, saya ingin mengikat kontrak kerja untuk menjadi brand ambassador. Masya Allah. Jadi nanti Helwa akan membantu untuk mengajak seluruh, terutama wanita-wanita yang terdolimi, untuk makan di restoran saya, terutama janda muda. Ya. Gimana Helwa, mau ya? Ini rezeki Apa? Amin ya. Jadi tugas saya di situ aja. Nah, kalau berkaitan dengan oknum Habib, itu Helwa saya kira lebih pinter dari saya, apalagi pengacaranya Bang Fran itu juga seorang pemerhati dan pakarnya lah kalau dalam urusan terutama wanita yang dinikah siri terus diterlantarkan katanya. Nah, mungkin kalau ada kurban-kurban lain, tidak hanya kurbannya oknum Habib saja, bisa mengadu kepada Helwa. Boleh Helwa? Boleh. Misalnya ada kurban, entah itu Habib A, Habib B, atau Ustadz A, Ustadz B, kan begitu. Melalui Helwa, karena Helwa sudah punya tim hukum yang luar biasa. Apalagi saya mendengar nanti juga selain ke Bareskrim, ke PPAI, juga ke KPAI ya, Komisi Perlindungan Ibu dan Anak. Helwa nanti makan bareng ya sama keluarga ya. Masya Allah, terima kasih. Ini Balungan Barbarkar ya, itu. Mau tanggapan Helwa? Gimana? Helwa gimana dijadikan ambasador? Aku sangat senang dan syukur alhamdulillah. Terima kasih buat Om Gus udah menjadikan aku salah satu ambasadornya. Iya. Pokoknya aku sangat-sangat senang dan bahagia. Berarti nanti difoto ya, difoto sambil makan nanti teman-teman wartawan itu. Nah, nanti kontraknya berapa per bulannya nanti saya akan bicara dengan manajernya. Manajernya mamanya ya. Mamanya. Ya mudah-mudahan ini awal yang baik dari produk UMKM, nanti bisa brand ambassador, misalnya mobil Alphard, Velfire. Karena kalau lihat potongan wajahnya ini potongan berkelas ini. Iya, begitu itu kan itu ya. Itu. Gus, mungkin apa yang membuat Gus mau menjadikan atau membantu untuk perekonomian Helwa juga mungkin? Jadi begini ya. Helwa ini kan saya otak-atik nih di Instagramnya, di TikToknya. Ini wajahnya itu fotogenik dia. Wajahnya branded banget gitu loh. Bukan hanya cantik ya, tapi kata orang Jawa itu ngerejekeni. Jadi orang ngelihat itu senang gitu loh. Masya Allah. Nah, makanya terus
beliau menangis, menjerit. Nah, berarti kan itu wanita yang terdolimi kan? Jadi komplit, sudah cantik, terdolimi, gitu loh. Jadi kalau dia berdoa, langsung mustajabah, ya. Ya, gitu. Ya, oke. Ya wis, ayo teman-teman wartawan nanti nyoba Barbarkar ya. Ini produk baru kami di Lebak Bulus Cirende. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Amin. Dan ini menjadi pencerah bagi kaum laki-laki, terutama yang sering pakai simbol-simbol agama, karena beragama itu kuncinya tidak boleh menyakiti. Betul. Boleh 2, boleh 3, tapi dasarnya adalah tidak boleh menyakiti. Ya. Terus kalau mau 2 mau 3 harus punya fulus. Tanpa fulus manfus, ya. Kalau untuk saya sudah tidak mau lagi karena saya sudah terlalu tersakiti dan terjolimi. Cukup sampai di sini aja. Iya, saya sudah mau pisah. Belum. Belum sama sekali. Itu akhir chatnya dia aja. Ya. Terakhir ketemu waktu anak saya umur 2 bulan. Ya. Berarti untuk langkah lahir dan batin Bapak Tidak dapat. Nafkahnya cuman seenaknya dia ngasih aja. Dan itu pun aku bersyukur ya, tapi yang aku tersakiti dan terjolimi itu aku dibohongin sama mama saya. Boleh mama ngomong? Ya, gini aja ya, aku mau klarifikasi yang benar dan fakta ya. HBS itu memang orangnya baik. HBS terakhir itu nggak ketemu anak saya itu udah 5 bulan. Terakhir ketemu di bulan 8 tanggal 15 jam 1 kira-kira gitu. Untuk HBS datang ajanin anak dari Helwa. Di situ terus HBS pulang. Habis ajan, HBS pulang. Jadi kita nggak ketemu lagi sampai anak Helwa 1 bulan. Tapi yang di rumah sakit itu yang temanin kami itu ibunda dari HBS, gitu. tadi juga mau mengurus sidang isbat ya. Ternyata Bapak tidak mau balik ke rumah tangga dengan kalau untuk tangga sendiri mungkin ini adalah jalan yang terbaik buat Bapak. Kalau menurut saya Helwa nggak mau berumah tangga lagi dengan HBS. Semua tergantung pada Helwa. Senang dan tidak kan dia. Saya cuma kemarin menjaga dia saja dan untung juga saya berada di situ. Kalau saya nggak ada di rumah situ, bisa-bisa anak saya depresi. Bisa-bisa Helwanya depresi karena mau memikirkan sendiri tanpa ada yang kasih solusi buat dia. Karena ada saya, jadi saya bisa menenangkan dia, saya bisa hibur dia. Dan menceritakan waktu Helwa ketemu artis nggak pakai jilbab itu Helwa sudah terpuruk dari HBS waktu malam miladnya Helwa. Diberikan kejutan dengan hamilnya istri yang dia bilang lupa. Dia lupa ketinggalan cerita ada istri 1 lagi. Di situ yang Helwa terpuruk. Jadi saya menenangkan Helwa dengan mengajak Helwa ke Jakarta karena kita mendapat undangan nonton film di Gelam Premier. Dan di situ Helwa berfoto dengan artis Brian Domani. Di situ mereka berfoto, Helwa tidak mengenakan jilbab. Gitu. Jadi HBS di situ marah. Enggak juga, marah juga lain-lain ada. Pokoknya marah dia banyak. HBS itu orangnya suka
Kalau Su- dibilang seperti anak kecil. enggak juga, enggak gini. HBS itu suka di Helwanya kayak senang-senang gitu, manja-manja lah HBS-nya. Jadi Helwa memang HBS memang bilang ke saya sama Helwa, HBS yang kejar-kejar Helwa, bukan Helwa yang kejar-kejar HBS. Jadi yang mereka bikin statement itu semua bohong. Karena yang tahu seluruhnya saya. Saya yang jalan sama anak saya dan saya tidak pernah meninggalkan anak saya dengan siapapun. Jadi saya yang lebih tahu, bukan yang statement yang dibuat-buat itu bukan. Itu semua bohong. HBS memang mencintai anak saya dan dia bilang kepada saya, hanya Helwa satu-satunya perempuan yang dia cinta karena dia sudah tidak punya istri. Dan ini istri terakhir HBS. Kalau HBS bisa lihat siaran ini, HBS tolong perhatikan apa yang Mama bilang. Karena Mama tahu HBS lagi nonton. Ya. Mama sayang juga sama HBS. Tapi HBS mengecewakan Mama. Mama pernah WA enggak dibalas, lama baru dibalas. Salam Mama, baru pegang HP. Itu pun Mama sabar. Tapi terima kasih karena dengan hal ini anak saya bisa keluar dari kehidupan yang menyakitkan. Saya tinggal di situ sampai tiap hari kurang saya nangis, itu pun ada saksi Alwi. Tapi Alwi juga ceritanya banyak bohong. Karena itu guru mereka, jadi mereka lebih memilih guru. Kami ini bukan siapa-siapa. Jadi di situ yang saya tahu. Selama saya hidup dengan anak saya selama 1 tahun, itu rumah dikontrak bukan dibeli. Dan itu pun HBS sudah tahu bahwa saya tahu. Karena rumah itu kan HBS cerita kepada keluarga saya, HBS beli. HBS beli rumah itu. Tapi yang terima surat kontrak saya sendiri. Dan saya pun menanyakan hal itu kepada pengawal-pengawal HBS. Katanya itu HBS beli sudah dipanjar 200 juta. Rumah itu 700 juta. Jadi di sini yang bohong siapa? Ada Allah. Dan saya tetap tahu ada Allah untuk kami yang terjolimi. Ya, keluarga HBS saya sayang. Semua saudara-saudara HBS dekat dengan saya dan anak saya. Jadi jangan menyalahkan siapa-siapa. Buka mata, lihat baik-baik siapa saya, siapa Helwa yang terjolimi. Dan jangan membuat cerita yang tidak masuk akal. Karena kami orang Islam dan saya punya keturunan tidak pernah berbicara bohong. Saya single parents, membesarkan anak saya. Suami saya meninggal 4 tahun lalu. Dan saya membuat anak saya biar terpuruk. Saya membuat sampai anak saya ini kuat. Jangan kamu pikirkan hal-hal itu. Kamu tetap pikir kandungan kamu sampai melahirkan. Yang penting kamu berkomunikasi dengan HBS, dengan keluarganya baik-baik. Dan anak saya tidak pernah bersuara keras kepada keluarga HBS. Mungkin saya sedikit. Karena saya ibunya, saya yang lihat, saya yang jalani, saya yang tahu. Bukan siapa-siapa dengan saya. Alwi itu orang lain, itu pembantu di bawah. Bukan siapa-siapa. Karena HBS yang titip Alwi sama kami itu untuk menjaga kami, mau minta apa, mau nyuruh apa, semua ke Alwi. Jadi tidak perlu mau membeberkan masalah yang tidak masuk di akal. Oke? Terima kasih. Mas sendiri mungkin kamu kan sudah tahu bahwa HBS mungkin apakah kamu sudah tahu dengan target di HBS banyak karena banyak orang sana yang menjadi pendaki itu kamu tahu nggak sebelumnya? Sebelum aku kenal HBS, aku nggak tahu tentang hal itu. Dan waktu aku udah nikah sama HBS, beliaunya sendiri yang mengatakan kepada saya dan mama saya, Iya, termasuk benar. keluarga saya semua. Benar. Berarti ada rasa kecewa yang sangat mendalam ya. Sangat-sangat, aku sangat kecewa, dikecewain oleh beliau ini, termasuk keluarga aku semua ikut kecewa dengan hal ini.
sangat kecewa. Sampai adik saya ngamuk-ngamuk saya, kenapa kok kamu nikah sama beliau? Kalau memang beliau tidak bisa membahagiakan kamu dengan mama kamu sama aku, mending kamu pisah sama beliau. Jangan bikin kamu tersiksa, sakit hati dan dengan mama bikin mama sakit, nangis-nangis setiap hari, kepikiran sama adik-adik saya yang lagi di Manado sama di Maluku. Pokoknya aku udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Cukup aku tersakiti banget sama mama aku. Kami benar-benar kecewa dengan hal ini yang dibuat sama beliau. Masih ada rasa sayang? Kalau bilang rasa sayang ada, tapi untuk sekarang udah cukup sampai di sini aja. Apa yang kamu rasain sekarang ke beliau? Udah nggak ada apa-apa lagi. Udah terlanjur dengan sakit hati, terzolimi, dikecewakan dan dibohongi. Itu aja. Kalau ngeliat anak sendiri mungkin gimana? Kalau lihat anak sendiri aku sedih, aku nangis. Kok bisa sih anak saya dilantarkan kayak gini, tidak punya sosok seorang ayah. Dan aku pun mau nikah itu bukan karena harta atau apa gitu. Aku nikah lillahi ta'ala. Aku mau mencari suami itu yang bisa mendidik aku jauh lebih baik. Dengan agama, bisa membimbing aku dengan benar. Tapi semuanya nihil. Aku nggak dapat itu semua dari beliau. Berarti dia tidak pernah kayak mengajarkan dia seperti apa menjadi seorang berumah tangga yang baik gitu. Nggak ada. Selama aku menjalani rumah tangga, aku nggak pernah mendengarkan tentang menceritakan tentang rumah tangga atau berkomunikasi sama dia kayak pokoknya kayak omongan tentang suami istri nggak ada sama sekali. Yang dia cuma melontarkan, saya mau nikah lagi, gitu aja. Iya, benar-benar sakit hati. Kamu dengan Fadlun kenal, Dengan Fadlun saya nggak kenal. tapi dia begitu tahu, maksudnya tahu seolah-olah tahu kamu sebenarnya gitu. Iya, dia tahu. Tapi aku nggak kenal dia. Karena yang Bahar bilang, dia udah nggak punya istri, istrinya udah dia cerai. Itu aja yang aku tahu. Yang selanjutnya aku nggak tahu. Tapi tiba-tiba Fadlun ini mengambil foto saya di TikTok dan upload di sosial medianya. Itu yang aku nggak suka. Mengambil foto orang tanpa izin tuh benar-benar fatal loh. Aku nggak terima. Dan Fadlun, aku akan tuntut kamu. Itu aja. Berarti semua apa yang diomongin Fadlun di deterjen itu semua tidak benar. Semua bohong. Nggak ada yang benar. Oke, Tante sendiri mungkin apa yang sekarang Tante rasain terhadap Habib? Maksudnya dengan kepercayaan ternyata disalahgunakan, akhirnya tidak berbohong dengan keluarga Tante. Apa sih sekarang? Apakah Tante ada rasa benci atau mungkin seperti apa? Kalau rasa benci sama HBS tidak. Saya tidak membenci dia, cuman saya kecewa. Saya kecewa itu dengan dia bilang dia akan tanggung jawab anak-anak saya. Dan dia meminta saya untuk menjaga Helwa di Bogor itu. Saya jangan pulang, tapi nanti dia bilang nanti dia membantu saya untuk membiayai anak-anak saya. Karena dia kawin bukan dengan Helwa saja, dengan saya, dengan anak-anak saya. Otomatis kan dia bilang itu dia tanggung jawab. Tapi tanggung jawab dia itu sampai di bulan Lebaran itu, di bulan 3 kira-kira gitu. Jadi di situ yang saya sangat kecewa. Sebenarnya HBS itu baik. Cuma satu yang bohong itu yang saya tidak suka. Karena kami di keluarga tidak suka berbohong-bohong. Di situ yang kami kecewa. Saya dan Helwa selalu kecewa dengan hal ini. Kalau nanti kalau sudah besar anak kamu bakalan kamu ketemuin dengan Habib? Boleh ketemu. Tapi nggak boleh lama-lama. Karena saya sudah terlanjur sakit hati. Kamu kalau nanti dia menceraikan kamu menuntut hak untuk minta nafkah berapa? Kalau untuk nafkah buat anak saya, sampai anak saya gede. Sampai anak saya sekolah dan kuliah.
Itu aja. Berarti nanti kalau isbat artinya kan nanti akan diketemukan dengan Habib. Siap kamu untuk bertemu dengan Habib? Siap, saya siap. Saya siap. Mungkin dengan banyak banget mungkin dari Fadul mungkin akan selalu mengomporin ya. Iya, Nah, iya. Nah, Kalau si Fadul ini memang suka ngomporin dan terus suka berkuar-kuar yang nggak jelas. Gitu loh. artinya udah siap nanti Udah siap. sampai ke ranah hukum ya. Ya. Insya Allah saya siap dengan mama saya. Tata ada yang mau disampaikan nggak mungkin buat Fadul, mungkin kan dia sudah Udah cukup. Cukup. Nggak bahas Fadul, aku capek. Biar aja netizen yang bahas. Bentar ya YouTube. Oh iya. Awalnya lewat video call ya, lewat video call. Waktu om saya dan mama saya, waktu beliau lagi di adik saya kuliah. Terus tiba-tiba om saya nanya saya, hewannya mana? Pas aku baru keluar nih dari kamar mandi. Baru keluar dari apa? Kata om saya, ponakan saya. Terus tiba-tiba di situ dia dari rumah saya ya. Dari rumah saya, katanya sebelum itu dia mama saya bergurau sama om saya untuk mencarikan mama saya ngobrol nih sama beliau sama om saya. Itu mau menceritakan. Kapan kamu ke Jakarta? Aku bilang belum. Mau pulang dulu ke daerah, nanti balik. Baru ke Jakarta. Soalnya barang-barang saya semua sudah di kapal. Dia bilang, oh kalau begitu, iya. Karena di situ dia minta foto Helwa. Aku kirim lagi foto si Helwa. Tapi di situ dia nggak sebut si Bahar itu suka sama Helwa enggak. Ternyata Bahar itu ngomong sama Helwa itu, dia itu lagi temannya Bahar itu minta kita punya KTP, dia nyuruh kita ke Surabaya. Aku bilang kita belum dapat duit, kita nanti pulang dulu di daerah, kita kerja dulu, baru kita bisa berangkat bulan 10. Kata teman aku itu bilang, oh nggak usah, ini ada yang mau beli. Oke. Tapi udah di situ, aku nanya dulu sama saudara-saudara aku, dia bilang daripada kau berangkat bulan 10 mendingan sekarang. Tapi aku bilang ke saudara, barang-barang saya semua sudah di tol laut. Nah, habis tengah kan kau pulang ya. Udah kita berangkat sampai Surabaya jam 6 sore. Bahar nyampe jam 6.07, tapi kami dari Manado, Bahar dari Maluku. Nah, di situ si Bahar bilang gitu, terus aku bilang ke Bahar, syukur alhamdulillah. Nah, dari situ kita pulang ke sudah berangkat ke Jakarta, jadi kita terpisah kan. Tapi waktu di rumah yang kerabatnya Bahar itu, Bahar nitip kembang sama ibu yang punya rumah buat si Helwa. Di situ kuberikan mawar putih untukmu yang engkau sukai dari seseorang yang tidak jujur mencintaimu, katanya gitu. Kaget, ini bunga dari siapa?